Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai penyediaan produksi barang publik dan juga barang pribadi serta perbedaan di dalamnya. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Ira Nurmalasari, Yopi Pujinauri, Dinda Amelia, dan Dwi Diana Rizda. Pertama ada pengertian penyediaan barang publik dan barang swasta. Penyediaan barang atau jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang atau jasa. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi atau peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa. Yang pertama ada barang publik. Secara umum, barang publik biasanya dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Bedanya, barang publik adalah untuk masyarakat secara umum, sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat atau satu komunitas yang lebih kecil dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. Penyediaan barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Dalam penyediaan barang publik terdapat 4 teori besar yang menjelaskan di mana pemerintah menentukan jumlah barang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Yang pertama ada teori Pigou mengatakan bahwa tersedianya barang publik harus dibiayai dari pajak. Barang yang dibutuhkan tertentu menimbulkan kepuasan, tetapi pajak pada umumnya tidak disukai sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Yang kedua ada teori Bowen dan Samuelson. Menurut teori ini, dasar penetapan jumlah barang publik harus diproduksi didasarkan pada barang itu. Yang ketiga ada teori Eric Lindahl dan Wicksell. Menurut kedua pakar ini, harus ada sebuah badan nasional yang akan menentukan banyaknya barang publik yang disediakan. Penyediaan barang publik ini didasarkan oleh sebuah kebutuhan masyarakat akan barang tersebut. Yang keempat ada teori anggaran. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang pengadaan barang publik atau teori alokasi barang publik yang berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori anggaran ini berdasarkan ketetapan membayar atas konsumsi barang dalam jumlah yang sama. Ada 3 fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam penyediaan barang publik. Yang pertama ada fungsi alokasi, yang kedua ada fungsi distribusi, lalu yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Yang kedua ada barang swasta. Barang swasta atau barang privat adalah barang yang sifatnya bersaing dalam konsumsinya. Barang yang sering kita kenal biasanya seperti makanan, pakaian, mobil, dan lainnya. Barang-barang tersebut dibeli konsumen dan dinikmati sendiri oleh konsumen yang membelinya. Barang-barang yang dibeli tersebut tidak bisa dinikmati oleh orang lain yang tidak membelinya. Barang-barang tersebut dikenal sebagai barang swasta atau barang privat. Barang privat mudahnya adalah barang-barang yang memiliki sifat diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Oleh karena itu, kepemilikan barang privat biasanya dapat teridentifikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu dalam penyediaan barang publik. Terdapat 4 teori besar yang menentukan di mana pemerintah menentukan jumlah barang yang diproduksi
untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, yaitu yang pertama, teori Pigou, bahwa pengadaan barang publik harus dibiayai dari pajak. Nah, tersedianya barang yang dibutuhkan tentu menimbulkan kepuasan, tetapi pajak pada umumnya tidak disukai sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Pajak akan efisien dalam penyediaan barang publik ketika kepuasan atas tersedianya barang itu sama dengan ketidakpuasan atas pembayaran pajak. Yang kedua, ada teori Bowen dan Samuelson. Nah, menurut teori ini, dasar penetapan jumlah barang publik harus diproduksi didasarkan pada harga barang itu. Meskipun hak mengonsumsi barang publik itu sama setiap individunya, tetapi tingkat kebutuhan masing-masing individu itu berbeda. Nah, sehingga konsumen akan membayar pajak sesuai dengan kebutuhan yang ia perlukan. Yang ketiga, teori Eric Liddell dan Wiesel. Nah, menurut kedua pakar ini, harus ada sebuah badan nasional yang akan menentukan banyaknya barang publik yang disediakan. Penyediaan barang publik didasarkan oleh sebuah kebutuhan masyarakat akan barang tersebut, dan dengan diketahuinya seberapa besar jumlah produksi barang, maka badan ini menentukan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang keempat, ada teori anggaran. Nah, teori anggaran ini merupakan teori yang menjelaskan tentang pengadaan barang publik atau teori alokasi barang yang didasarkan anggaran atau budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, teori anggaran ini didasarkan ketetapan membayar atas konsumsi barang publik dalam jumlah yang sama. Selanjutnya ada 3 fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan penyediaan barang publik. Yang pertama, fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang diperuntukkan secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan. Nah, yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini memiliki keterkaitan erat dengan perataan kesejahteraan masyarakat dalam arti proporsional tetap menjadi perhatian dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan yang optimal. Yang terakhir, ada fungsi stabilisasi. Nah, fungsi stabilisasi ini memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapainya stabilitas ekonomi secara nasional. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan barang publik dan juga barang swasta. Dalam penyediaan suatu barang, baik itu barang publik ataupun barang swasta, tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, seperti perbedaan barang publik, yang mana barang publik ini bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengandung dua sifat pokok, yaitu non-ripa dan non-excludable. Sedangkan barang pribadi bisa disebut juga sebagai barang eksklusif. Hal ini dikarenakan barang milik swasta ini bersifat privat. Dan berikut perbedaan antara barang milik publik dan barang milik swasta dilihat dari sifatnya. Yaitu yang pertama, dari barang publik ada non-ripa dan non-excludable. Non-ripa yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Untuk contohnya yaitu seperti penggunaan jalan raya, di mana penggunaan jalan raya ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai jalur lalu lintas. Yang kedua yaitu ada non-excludable. Artinya apabila barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik itu mereka yang membayar ataupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Untuk contohnya yaitu seperti masyarakat yang membayar pajak. Di antaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Namun akan tetapi yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian ini tidak hanya terbatas pada pembayar pajak saja. Namun masyarakat yang belum membayar pajak juga bisa menggunakan jasa kepolisian. Yang kedua yaitu ada barang swasta atau barang privat.
Barang swasta ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada barang rival consumption dan barang excludable consumption. Untuk yang pertama yaitu barang rival consumption, yaitu di mana konsumsi oleh suatu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Hal ini terjadi bila rival atau kompetisi antara calon konsumen dan dalam mengkonsumsi suatu barang. Dan contohnya yaitu ketika kita membeli buku yang jumlahnya terbatas sehingga hanya mereka yang terdahulu saja yang bisa memiliki buku tersebut, dan di sini terjadi kompetisi dalam mencari dan membeli buku tersebut. Yang kedua yaitu ada excludable consumption, di mana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, dan juga mereka tidak dapat membayar atau tidak dapat memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut. Dan untuk contohnya yaitu pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut. Untuk selanjutnya, pengertian produksi barang publik. Barang publik yaitu merupakan barang dan jasa yang disediakan untuk sektor publik. Namun, barang publik tidak selalu diartikan barang yang diproduksi oleh pemerintah. Jika pemerintah hanya mampu mensubsidi agar menjadi non-excludable saja, maka penyelenggara barang publik termasuk common goods. Dan jika pemerintah hanya mampu menyediakan seluruh pengelolaan barang publik sesuai permintaan sehingga tidak ada orang yang tersisih, maka barang publik termasuk dalam tool goods. Lalu yang berikutnya ada produksi barang pihak dari pihak publik dan pihak swasta. Produksi barang dari pihak publik dan pihak swasta ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, argumen untuk produksi sektor publik atau the argument for public sector production. Konsumsi kolektif yang baik adalah baik untuk dikonsumsi oleh satu konsumen yang tidak akan mengurangi konsumsi setiap konsumen lainnya. Tetapi definisi ini tidak berlaku untuk sebagian besar barang. Untuk melihat mengapa sektor produksi publik konsumsi kolektif yang baik mungkin lebih disukai, berasumsi bahwa baik diproduksi di sektor swasta dan bahwa sebuah perusahaan swasta biaya masing-masing konsumen untuk kebaikan. Pendapat untuk membiayai baik melalui uang pajak dan mendistribusikan kepada siapa saja yang menginginkannya tanpa biaya. Jika baik memiliki harga sama sekali, itu akan mengecualikan beberapa konsumen yang menempatkan nilai di atasnya, sehingga nilai sosial yang baik tidak akan maksimal. Beberapa aspek dari pertimbangan jasa argumen lebih lanjut untuk melihat mengapa sektor publik produksi dianggap diinginkan. Konsumsi kolektif yang baik dapat diperpanjang untuk tambahan konsumen tanpa biaya tambahan setelah diproduksi. Tetapi baik konsumsi kolektif mahal untuk memproduksi di tempat pertama, dan lebih dari itu yang diproduksi semakin mahal. Hal ini tidak efisien untuk mengecualikan beberapa konsumen di pasar. Tetapi pasar tidak memiliki baik cara mengalokasikan, baik untuk setiap konsumen yang menempatkan nilai di atasnya. Dalam pengertian ini, pasar tidak efisien dalam mengalokasikan sumber daya untuk barang dan konsumsi kolektif, dan tidak efisien dalam mendistribusikan barang ke konsumen potensial. Pasar kadang-kadang tidak membuat upaya untuk mengenakan harga lebih tinggi untuk permintaan tinggi, atau melihat secara berbeda untuk memungkinkan permintaan rendah untuk mengkonsumsi dengan harga yang lebih rendah. Namun demikian, beberapa konsumen bersedia untuk membayar baik masih akan dikecualikan karena bahkan harga mulai lebih dari mereka bersedia membayar. Inefisiensi tersebut mungkin berkurang jika pemerintah menghasilkan konsumsi kolektif yang baik dan memungkinkan orang untuk mengonsumsi itu tanpa biaya. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.